Selamat datang di Desa Wisata Galuh Timur. Desa wisata yang terletak di Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ini berpenduduk sekitar 9.000 jiwa lebih dengan luas wilayah 134,6 hektar persegi. Desa wisata ini terdiri dari 9 perdukuhan atau dusun, yaitu Galuh Timur 1, Sabrang Kulon, Karangasem, Kali Pucung, Kali Rau, Tugu Tengah, Ketabasa, dan Makam Dawa, serta Dukuh Tiong. Batas wilayah sebelah timur adalah Kelurahan Linggapura, Tonjong, sebelah barat Desa Kalinusu, Kecamatan Bunayu, dan Desa Pangarasan, Kecamatan Bantar Kawung, sebelah selatan Desa Kalijurang, Kecamatan Tonjong, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Tonjong dan Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong. Desa wisata ini berupa tanah darat berbukit yang merupakan penghasil melinjo dan buah-buahan seperti mangga, jambu mete, kelapa, dan hasil bumi lainnya seperti ubi-ubian, kacang tanah, jagung, dan lain-lain. Hanya kurang dari sepertiganya berupa sawah dan kebanyakan adalah sawah tada hujan. Mayoritas pencaharian penduduk adalah petani, buruh, dan perantau di luar daerah sebagai tukang batu, pekerja pabrik, sopir, dan lain-lain. Tidak sedikit industri kerajinan yang bersifat rumahan ditemukan di desa wisata ini. Di antaranya adalah produksi emping melinjo, gula Jawa, gula semut, serta berbagai macam hasil kreasi makanan dari olahan singkong seperti ciletot, karbit, dan kuping gajah. Selain banyak dijumpai pengolahan berbagai jenis makanan ringan, masyarakat di desa wisata ini juga sangat peduli dalam hal kebersihan lingkungan, di mana sampah yang berasal dari warga dikelola dengan baik oleh bank sampah. Di sini juga terdapat pengolahan sampah plastik yang didaur ulang menjadi paving block, di mana pengolahannya dikelola oleh badan usaha milik desa setempat. Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan Desa Galuh Timur sebagai Pokdarwis Kampung Purba. Ini dilatar belakangi oleh temuan-temuan fosil purbakala oleh warga setempat di beberapa titik di Galuh Timur ini. Sedangkan pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Brebes resmi menetapkan Desa Galuh Timur sebagai desa wisata. Bagi pengunjung yang datang ke desa wisata Kampung Purba Galuh Timur ini akan disambut dengan tarian tari batu yang merupakan tarian lokal sebagai tarian selamat datang. Selain tari batu, di desa wisata Kampung Purba ini juga memiliki bermacam jenis tarian, di antaranya adalah tari rudad dan tari digul. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan minuman selamat datang, yaitu minuman khas dari air nira kelapa yang rasanya tentu sangat menyegarkan. Bagi pengunjung yang berniat bermalam di desa wisata Kampung Purba ini, disediakan homestay di rumah-rumah penduduk dengan harapan pengunjung dapat merasakan sensasi berinteraksi dengan penduduk setempat, sehingga bisa menyaksikan bagaimana aktivitas warga serta beramah tamah secara langsung. Selain keindahan alam berupa perbukitan dan perkebunan, di Desa Galuh Timur ini juga terdapat beberapa potensi wisata sejarah dan purbakala yang belum begitu tergali dan dikenali publik. Salah satu bangunan bersejarah adalah Jembatan Kereta Api Kalibelang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Cinta, yaitu bangunan arsitektur peninggalan penjajah Belanda sepanjang 100 meter dengan ketinggian 50 meter dari dasar Kalibelang. Jembatan ini memiliki 22 tiang atau saka penyaga yang sangat kokoh hingga sekarang yang berbentuk tangga. Dibangun mulai tahun 1890 sampai 1914 dengan dilengkapi 10 buah tempat persinggahan atau pengaman orang dari besi saat ada kereta api yang lewat. Yang unik dari jembatan ini adalah adanya saka pengantin, yaitu tiang kembar penyangga jembatan yang berada tepat di tengah-tengah jembatan, di mana hanya berdempetan dengan jarak 25 cm, sehingga jembatan tersebut tidak sepenuhnya terhubung sepanjang 100 meter,
berbeda dengan jembatan-jembatan kereta api lainnya di Indonesia. Di bawah jembatan ini juga dibangun jembatan kayu selebar 1 meter pada tahun 1927 yang disebut Krapyak. Jembatan ini digunakan oleh para pejalan kaki, warga setempat dan sekitarnya untuk berbagai aktivitas termasuk anak-anak sekolah. Yang juga menjadi potensi wisata adalah karena berada di ketinggian tersebut, maka jembatan ini memiliki pemandangan yang sangat bagus dari atas. Ini jelas akan memacu adrenalin bagi yang fobia ketinggian. Namun jangan khawatir, bagi yang takut ketinggian, di sekitar jembatan ada sejumlah warung milik penduduk setempat sebagai tempat beristirahat sambil menunggu pemandangan kereta api yang lewat. Selain jembatan Kalibilang yang cukup ikonik di desa wisata Kampung Purba ini, juga terdapat jembatan lain yang tentu tidak kalah menarik untuk dikunjungi, yaitu jembatan Pengasinan. Jembatan Pengasinan terletak di perbatasan antara Dusun Makam Dawa Desa Galuh Timur dengan Dukuh Karangjati Desa Tonjong. Jembatan di atas Kali Gelagah ini hanya dapat dilalui pejalan kaki saja karena jalannya terjal, licin, dan setapak. Kebanyakan warga yang melintas adalah petani antar dua perdukuhan, yaitu Perdukuhan Makam Dawa dan Karangjati, dan anak-anak sekolah dari Dukuh Makam Dawa ke Desa Tonjong. Tempat wisata lokal ini dapat diakses dengan berjalan kaki selama 15 menit sejauh 2 km dari Dukuh Makam Dawa. Sebaliknya yaitu berjalan kaki selama 5-10 menit sejauh 1 km dari Dukuh Karangjati Desa Tonjong. Untuk konstruksi jembatan ini adalah panjang 20 meter, lebar 1,2 meter, dan ketinggian antara 10-15 meter di atas permukaan Kali Gelagah. Di mana di Kali Gelagah inilah tempat di mana ditemukannya berbagai macam fosil binatang purbakala. Di antaranya adalah penemuan fosil gajah purba Sinomastodon dan Tetralopodon humayuensis yang berusia sekitar 1,5 juta tahun. Jenis lainnya adalah kuda air Hexaprotodon simplex, Rusacervidae, dan kura-kura raksasa Geoselon. Sejak sejarah zaman purbakala memang tak pernah ada habisnya untuk digali di Galuh Timur ini. Selain di situs Kali Gelagah, fosil-fosil binatang purba juga banyak ditemukan di tempat lain, salah satunya adalah di situs Kali Gintung. Bahkan penemuan terbaru ditemukannya fragmen atau pecahan tanduk kerbau purba atau Bubalus paleokarabau di aliran sungai Kali Gintung. Ada 3 fragmen tanduk karabau yang ditemukan saat kegiatan menapak tilas susur sungai Gintung yang dilakukan oleh para pecinta sejarah kepurbakalaan. Selain terdapat situs penemuan berbagai fosil hewan purba, di desa wisata Kampung Purba ini juga masih terdapat berbagai situs lainnya yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Makam Dawa. Ya, salah satu wisata sejarah yang belum begitu dikenal publik adalah situs Makam Dawa atau Makam Panjang, yang tepatnya terletak di Dukuh Makam Dawa, RT 6 RW 3 Desa Galuh Timur. Sebuah makam yang berukuran 7 x 4 meter ini banyak dikunjungi para peziarah yang sengaja datang dari berbagai luar daerah. Masyarakat meyakini bahwa Makam Dawa adalah petilasan dari Syekh Bayanilah. Syekh Bayanilah sendiri adalah seorang penyiar agama Islam khususnya di wilayah Galuh Timur. Ia merupakan paman dari Syekh Sayyid Ahmad menantu Prabu Siliwangi. Setelah kita menikmati keelokan nuansa desa wisata Kampung Purba Galuh Timur ini, tentu belum lengkap rasanya jika kita sampai melewatkan kesempatan untuk menikmati menu makanan khas Kampung Purba. Ya, apalagi kalau bukan nasi liwet sambal bakar. Nasi liwet khas Kampung Purba ini berbeda dengan nasi liwet pada umumnya, di mana nasi liwet khas Kampung Purba ini diolah tanpa menggunakan santan. Rasanya yang sangat memanjakan lidah dengan lauk urap, ikan asin, pete yang dicocol sambal bakar menjadikan nasi liwet sambal bakar ini menjadi menu idola para wisatawan. Rasanya yang begitu menawan membuat kita ketagihan untuk ingin kembali berkunjung ke desa wisata Kampung Purba ini.
Demikian sedikit tentang seluk-beluk Desa Wisata Kampung Purba Galuh Timur. Tentunya masih banyak hal yang belum kita gali di Desa Wisata Kampung Purba ini. Semoga di lain waktu ada kesempatan untuk menggali lebih jauh tentang berbagai hal menarik dan berbagai situs purbakala yang ada di Desa Wisata Kampung Purba ini. Sekian dan terima kasih.